Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Sebelum kita memulai perjalanan melintasi waktu, beritahu kami, di mana dan pukul berapa Anda sedang menyaksikan kisah ini. Jika Anda menyukai kisah evolusi yang mendalam, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Hari ini, kita akan melompat 50 juta tahun ke belakang, ke hutan kanopi Eosen yang lebat dan kompetitif. Anda merasakan kelembaban tebal, mendengar dengungan jutaan serangga, dan melihat persaingan yang kejam di setiap ranting yang ditawarkan hutan ini. Anda mengamati seekor burung kecil yang bertengger, nenek moyang yang berada di ambang garis keturunan burung pelatuk. Ia bukan pejalan yang andal, ia masih burung bertengger biasa. Namun, kompetisi untuk mencari buah dan nektar di kanopi atas begitu sengit. Sumber protein terbaik, larva gemuk, ulat, dan kumbang, tersembunyi jauh di dalam kayu mati, terlindung oleh kulit keras dan serat kayu yang tebal. Ini adalah tantangan yang menuntut desain ulang total. Anda melihat upaya pertamanya. Burung itu mulai mematuk, bukan sekadar mematuk, tapi menyerang kayu mati dengan kecepatan tinggi. Setiap hentakan mengirimkan gelombang kejut yang brutal ke seluruh tengkorak. Sebagian besar gagal, cedera otak kecil, pusing, atau paruh yang patah menjadi harga yang harus dibayar. Tekanan selektif menjadi intens. Hanya individu yang secara genetik diberkahi dengan struktur kepala yang sedikit lebih kuat, yang mampu bertahan dari dampak berulang, yang bisa mengakses kekayaan protein tersembunyi tersebut. Tekanan ini memaksa evolusi untuk menjadi seorang insinyur struktural yang ulung. Perlahan, selama jutaan generasi yang Anda saksikan, terjadi transformasi yang radikal. Anda melihat kepadatan tulang tengkorak di bagian depan paruh mulai meningkat, membentuk semacam tameng pelindung. Di belakangnya, berkembanglah struktur tulang spongi yang unik, bukan tulang keras masif, melainkan material berongga, bekerja seperti helm internal yang meredam getaran secara alami. Otot-otot di sekitar rahang bawah dan leher mulai berubah menjadi mesin hidrolik yang sangat terspesialisasi, bukan hanya memberikan kekuatan untuk mematuk, tetapi juga mengatur deselerasi tiba-tiba, menahan momentum kejut sebelum mencapai otak. Namun, mahakarya biomekanis sesungguhnya adalah perangkat tulang hyoid, struktur yang menopang lidah. Anda melihat tulang kecil ini memanjang, tidak lagi hanya terbatas di mulut, tetapi mulai membungkus seluruh tengkorak Anda, mengamankan organ vital seperti sabuk pengaman internal yang elastis. Ini adalah sistem penstabil yang memungkinkan lidah menjadi proyektil sekaligus pelindung. Dan perhatikan bagian belakang tubuh. Anda melihat evolusi bulu ekor yang disebut rectrices, bulu ekor yang sangat kaku, tebal, dan bersudut tepat, mengubah ekor menjadi kaki ketiga yang kokoh, menahan dan menyerap kejut utama saat Anda menumbuk batang pohon dengan kekuatan penuh. Hasilnya adalah burung pelatuk modern, sebuah palu pneumatik biologis, yang mampu menahan tekanan 1000 hingga 1500 kali gaya gravitasi, puluhan kali dalam 1 detik, tanpa menderita cedera. Anda memahami bahwa mereka bertahan, bukan hanya karena kekuatan untuk menggali, tetapi karena perlindungan kepala yang sempurna dan terintegrasi. Evolusi tidak pernah berhenti. Ia terus menyempurnakan batas biomekanis ini, batas yang mendefinisikan keberhasilan, sejauh mana Anda dapat menekan batasan fisika tanpa menghancurkan diri sendiri. Kita kembali ke hutan purba. Tempat iklim yang dulunya stabil kini mulai menunjukkan ketidakpastian. Anda merasakan bagaimana musim kemarau memanjang, mengeringkan kanopi, dan menghapus sumber daya yang mudah dijangkau. Serangga permukaan menghilang. Tekanan kompetisi di antara garis keturunan Nir Passerin mencapai puncaknya. Jika Anda ingin bertahan, Anda harus mengambil protein yang paling sulit diakses, larva kayu yang bersembunyi jauh di dalam inti batang pohon yang keras. Ini bukan sekadar tantangan makanan, ini adalah tantangan fisika brutal. Setiap kali Anda menumbukkan paruh ke kayu dengan kecepatan tinggi, Anda mengalami deselerasi yang jauh lebih parah daripada pendaratan pesawat tempur di kapal induk. Jika Anda gagal beradaptasi, setiap aksi mematuk hanya akan menyebabkan trauma otak berulang. Anda menyaksikan evolusi mengubah Anda dari burung bertengger yang umum menjadi mesin pengebor biologis. Ini dimulai dengan paruh itu sendiri. Tulang di bagian depan wajah dan paruh tidak hanya mengeras, tetapi juga berubah bentuk menjadi pahat yang sangat efisien,
mampu memfokuskan gaya kejut pada titik kontak kecil, sehingga meminimalkan hambatan. Perubahan paling vital terjadi di bagian dalam, di sekitar otak Anda. Anda melihat tulang tengkorak berevolusi menjadi dua lapisan yang berbeda. Lapisan luar, di area benturan langsung, menjadi sangat padat. Namun, lapisan di belakangnya, yang langsung mengelilingi otak, berubah menjadi struktur spongy, seperti spons yang kokoh, penuh ruang udara dan cairan. Bayangkan ini sebagai helm internal yang dirancang untuk memperpanjang waktu benturan mikro, mendistribusikan energi ke samping alih-alih langsung ke belakang. Ini adalah solusi teknik yang mengagumkan. Otot-otot leher dan rahang Anda juga menyesuaikan diri. Saat benturan terjadi, otot-otot ini berkontraksi sepersekian detik sebelum paru mencapai kayu, mengamankan dan mengencangkan kepala, memastikan otak tidak terpental di dalam rongga tengkorak. Seleksi alam begitu ketat, yang sedikit lebih cepat dalam respons otot ini adalah yang bertahan hidup dan berkembang biak. Dan lihatlah tulang hyoid, penyangga lidah Anda. Dalam sebuah adaptasi yang ajaib, tulang ini memanjang ke belakang, bercabang dua, dan melilit bagian atas tengkorak, bertemu kembali di belakang leher. Tulang hyoid yang fleksibel dan elastis ini bertindak sebagai peredam kejut dan sabuk pengaman internal yang membatasi gerakan otak secara berlebihan selama benturan. Anda sekarang memiliki lidah yang berfungsi ganda, ia adalah senjata tombak dan penstabil saraf. Saat Anda mematuk, Anda berdiri pada bulu ekor yang luar biasa. Bulu rectrices di ekor Anda menebal, menjadi kaku, dan berfungsi sebagai tripod yang menopang hampir seluruh beban tubuh Anda saat benturan terjadi. Ini mengarahkan sebagian besar energi kejut ke batang pohon, bukan ke kolom tulang belakang Anda. Burung pelatuk modern yang Anda lihat hari ini adalah bukti bahwa kelaparan dapat menciptakan spesialisasi ekstrim. Mereka adalah salah satu makhluk paling kuat di planet ini dalam hal toleransi benturan, sebuah adaptasi yang lahir dari kebutuhan sederhana, mendapatkan protein saat yang lain hanya bisa melihat. Evolusi bukan tentang yang terkuat secara fisik, tetapi yang paling cerdas dalam merancang ulang batasan fisikanya sendiri. Anda sekarang berada di jantung kompetisi. Hutan subur, tapi permukaannya sudah habis dieksplorasi. Setiap beri, setiap serangga yang berjalan di kulit pohon, sudah diambil oleh ribuan spesies yang berevolusi untuk makan di tempat terbuka. Namun, di bawah kulit kayu yang mati, tersembunyi sebuah ekosistem kaya yang hampir tidak tersentuh, lorong-lorong gelap tempat larva kumbang dan ulat besar tumbuh subur. Ini adalah tambang emas protein yang hanya menunggu untuk dieksplorasi, tetapi Anda harus menembus benteng kayu yang kuat untuk mencapainya. Bayangkan nenek moyang burung pelatuk Anda saat ini. Ia merasa lapar, ia melihat celah tersebut, potensi makanan yang melimpah, dan ia mencoba. Ia mematuk, seperti burung lain. Hasilnya, rasa sakit yang tajam, migrain evolusioner. Organisme yang tidak memiliki perlindungan kepala yang memadai akan mati sebelum kelaparan. Ini adalah garis seleksi yang tajam, hanya yang paling kuat dalam menahan benturan yang dapat mengakses sumber daya tersembunyi ini, sehingga memberikan mereka keuntungan besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Seiring berjalannya waktu, Anda menyaksikan proses evolusi menjadi sangat spesifik. Seluruh desain biomekanis di sekitar otak mulai mengalami metamorfosis bertahap yang luar biasa. Pertama, Anda melihat tulang tengkorak di sekitar paru mengeras dan menjadi satu kesatuan yang kohesif. Ini bukan hanya masalah kekerasan, ini adalah desain ulang kepadatan. Lapisan luar tengkorak Anda menjadi seperti perisai padat. Tepat di belakang perisai ini, Anda melihat perkembangan tulang spongy yang khas, tulang berpori yang bertindak sebagai kantung udara yang mampu mengompresi dan mendistribusikan gaya kejut, mirip dengan peredam kejut hidrolik mini yang dipasang langsung di kepala. Perhatikan paru itu sendiri. Paru atas dan bawah tidak berukuran sama. Paru bawah seringkali sedikit lebih panjang dan lebih padat. Ketika benturan terjadi, paru bawah menyerap sebagian besar gaya kejut yang mengarah ke atas dan menjauh dari otak. Ini adalah teknik defleksi yang cerdas, yang meminimalkan transmisi energi ke sumbu pusat kepala. Saat Anda mematuk, Anda menggunakan otot rahang dan leher yang kini berfungsi sebagai pengereman dinamis. Otot-otot ini berkontraksi dengan waktu yang sangat presisi, menarik kepala ke belakang sedikit sebelum dan selama dampak penuh,
yang secara efektif membatasi getaran kejut yang dapat mengguncang otak. Tapi intinya adalah aparatus hyoid. Anda melihat tulang lidah yang luar biasa ini. Tulang itu memanjang, melilit ke atas dan ke belakang tengkorak, menahan kepala, melindunginya seperti headband yang elastis dan terbuat dari tulang rawan yang keras. Aparatus hyoid ini tidak hanya memungkinkan lidah untuk menombak larva, tetapi juga berfungsi sebagai pegas yang meredam, melindungi Anda dari deselerasi instan. Dan jangan lupakan penopang belakang. Bulu ekor, rectrices, telah menjadi tebal, kaku, dan miring, membiarkan Anda bersandar pada pohon. Ekor ini menyerap sisa energi kejut dan memberikan stabilitas luar biasa, memungkinkan Anda memfokuskan kekuatan pematukan Anda. Burung pelatuk modern adalah spesialis sejati. Mereka menaklukkan batasan fisika untuk menembus ceruk sumber daya yang tak tertandingi. Keberhasilan mereka adalah kisah tentang seberapa jauh evolusi akan membawa sebuah spesies, hanya untuk menghindari kelaparan. Setiap suara ketukan yang Anda dengar di hutan adalah pengingat akan mesin bertahan hidup yang terus disempurnakan. Anda sekarang berdiri di tengah pohon-pohon yang menjulang tinggi, menyaksikan generasi awal Proto-Pitchiforms. Mereka masih tampak seperti burung pada umumnya, namun ada bisikan perubahan yang terlihat dalam perilaku mereka, dorongan baru, kegelisahan evolusioner. Makanan mudah semakin langka, di bawah kulit kayu yang membusuk, tercium aroma larva yang kaya energi. Ini adalah ceruk yang belum dimanfaatkan, harta karun yang dikunci. Burung-burung ini mulai bereksperimen. Mereka bukan lagi sekadar mematuk buah, mereka mulai mengetuk, menguji, dan memukul. Mayoritas, aksi ini berakhir dengan kelelahan atau kerusakan internal. Tetapi, dalam populasi yang beragam, Anda melihat individu yang secara kebetulan memiliki tengkorak yang sedikit lebih tebal, otot leher yang sedikit lebih cepat berkontraksi. Ini adalah cetak biru genetik yang dipilih oleh tekanan kelaparan. Seiring berjalannya waktu geologis, perubahan tersebut tidak terjadi dalam semalam, tetapi berupa penumpukan mikroskopis. Anda melihat tulang-tulang di bagian depan wajah dan paruh mulai menyatu dan memadat, seolah-olah besi tulangan ditambahkan ke beton. Densitas ini menjadi esensial untuk mencegah paruh hancur saat benturan keras. Di balik zona benturan yang keras, Anda mengamati bagaimana alam menciptakan zona penyerapan kejut. Tulang tengkorak di sekitar otak mulai mengembangkan arsitektur spongi, penuh dengan ruang udara dan cairan pelindung cerebrospinal. Bayangkan material komposit canggih, keras di luar, tetapi memiliki lapisan peredam di dalam. Struktur ini berfungsi untuk meredam gelombang kejut, mengubah energi kinetik yang berbahaya menjadi panas yang dapat disebar, sehingga mencegah kerusakan pada jaringan saraf yang lembut. Perubahan paling dramatis adalah kemampuan untuk menstabilkan kepala selama aksi. Otot leher dan rahang yang sangat terspesialisasi berevolusi. Anda melihat bagaimana otot-otot ini diprogram secara refleks untuk berkontraksi sepersekian milidetik sebelum tumbukan, mengunci kepala ke posisinya, seperti mekanisme yang mengunci palu ke pegangannya, meminimalkan getaran yang mencapai otak. Kemudian muncullah perangkat hyoid. Tulang lidah ini, yang tadinya hanya sekadar menopang lidah pendek, kini memanjang secara eksponensial. Anda menyaksikannya tumbuh, melilit ke atas di sekitar bagian belakang tengkorak, menembus lubang hidung, dan berakhir di dekat mata, seperti pegas penstabil yang menjangkarkan otak Anda di dalam rongga tengkorak. Ini adalah kunci ganda. Anda sekarang memiliki alat untuk menombak mangsa dan, pada saat yang sama, sistem penahan internal. Akhirnya, Anda melihat evolusi pijakan yang sempurna. Bulu ekor Anda, rectrices, menjadi sangat kaku dan runcing. Saat Anda mematuk, ekor ini bertindak sebagai penopang, menahan Anda, dan menstabilkan seluruh momentum, mengalihkan gaya ke bawah, menjauh dari jalur tumbukan kepala otak. Burung pelatuk adalah perwujudan seleksi alam yang intens. Mereka hidup di perbatasan biomekanis, setiap hari menguji batas toleransi mereka terhadap deselerasi. Keberhasilan mereka adalah sebuah lagu yang dipahat ke dalam kayu. Lagu yang hanya dapat dinyanyikan oleh mereka yang memiliki pertahanan kepala yang sempurna. Mereka membuktikan bahwa ceruk paling kompetitif adalah ceruk yang hanya dapat diakses dengan desain ulang tubuh yang radikal. Kita kembali ke pohon purba, tetapi kali ini,
kita fokus pada konsekuensi kegagalan. Anda melihat leluhur burung pelatuk yang ambisius, didorong oleh kelangkaan makanan, namun dibatasi oleh desainnya yang kuno. Mereka mencoba, dan mereka membayar mahal. Inilah harga ambisi, trauma benturan dini. Setiap pukulan yang gagal mengenai kayu dengan sudut yang tepat, atau yang terlalu keras bagi tengkorak biasa, mengirimkan gelombang kejut yang mematikan. Anda melihat bagaimana seleksi alam beroperasi sebagai filter kejam. Burung-burung yang mengalami gegar otak ringan, mereka yang sedikit pusing, kehilangan fokus, atau koordinasi mereka terganggu, adalah mangsa yang mudah. Mereka yang mengalami pendarahan mikro di otak atau kerusakan saraf akibat pukulan berulang tidak akan bertahan lama, menghapus gen mereka dari kumpulan populasi. Filter inilah yang memaksa evolusi untuk mencari solusi yang benar-benar ekstrim. Burung-burung yang bertahan adalah mereka yang memiliki sedikit anomali yang menawarkan perlindungan. Anda mengamati perubahan pada tengkorak. Tulang di sekitar paruh tidak hanya menebal, tetapi juga menjadi kaku dan terintegrasi erat. Mereka membentuk satu unit kaku yang meneruskan gaya benturan secara efisien ke paruh tanpa deformasi. Ini memungkinkan energi pukulan diarahkan ke kayu, bukan ke belakang, menuju rongga otak. Lalu, di belakang lapisan kekerasan ini, Anda melihat perkembangan arsitektur tulang yang paling cerdik, tulang spongi. Ini bukan tulang keras biasa. Ini adalah jaringan berongga yang mengandung banyak cairan, beroperasi seperti foam memori biologis. Saat benturan terjadi, tulang berpori ini sedikit terkompresi, meningkatkan durasi deselerasi, meskipun hanya beberapa milidetik. Perpanjangan waktu ini sangat penting, mengurangi gaya G, gaya gravitasi, yang dialami otak dari puluhan ribu G menjadi sekitar 1000 G, masih masif, tetapi dapat ditoleransi. Perhatikan juga otot-otot di sekitar leher. Otot-otot leher ini menjadi mesin respons cepat yang mengencangkan kepala secara sempurna sesaat sebelum tumbukan. Gerakan anti-whiplash biologis ini memastikan otak tetap stabil di tempatnya, membatasi gerakan lateral atau rotasi, yang merupakan penyebab utama gegar otak. Dan kita kembali ke perangkat hyoid, si penstabil superior. Anda melihat tulang yang menopang lidah ini memanjang melewati rahang, melingkari tengkorak, dan berujung di sekitar mata atau belakang kepala. Bayangkan itu sebagai pegas baja yang sangat elastis. Perangkat hyoid ini menahan organ vital, menyerap sisa getaran, dan yang terpenting, ia mengunci lidah yang panjang dan berduri, siap ditembakkan ke dalam lubang yang baru dibuat. Tidak ada mesin yang berfungsi tanpa pijakan yang tepat. Ekor, dengan bulu rektrises yang kaku dan terspesialisasi, menyediakan tripod yang kokoh. Ekor ini menanggung beban benturan, memungkinkan burung pelatuk memfokuskan 99% energinya untuk memahat kayu, bukan untuk menjaga keseimbangan. Burung pelatuk modern adalah puncaknya. Mereka mampu menembus hambatan akustik dan fisik di bawah kulit pohon. Mereka mewakili solusi biologis terhadap masalah teknik yang mustahil. Bagaimana Anda menabrak dinding ribuan kali tanpa menyebabkan kerusakan neurologis fatal? Jawabannya terletak pada detail arsitektur, sebuah penyempurnaan yang konstan oleh tekanan keras kelaparan, menjadikannya spesialis makanan yang tak tertandingi di hutan. Anda menyaksikan zaman Eosen akhir, masa ketika hidup terasa seperti lotere genetik yang kejam. Tekanan untuk bertahan hidup sangat tinggi. Di tengah hutan yang kelaparan, seekor nenek moyang burung pelatuk muncul. Anda melihatnya berbeda dari saudara-saudaranya yang lain, ia adalah penerima hadiah evolusioner yang tidak terduga, mutasi awal untuk struktur tulang tengkorak yang sedikit lebih padat. Mutasi ini pada awalnya mungkin tampak remeh, hanya peningkatan mikroskopis pada kepadatan tulang di sekitar paruhnya. Tapi, ketika burung itu mulai mencoba mengakses larva yang tersembunyi di bawah kulit kayu keras, perbedaan ini menjadi kunci. Ia dapat mematuk sedikit lebih lama, dan sedikit lebih keras, tanpa menderita sakit kepala yang melumpuhkan atau trauma otak. Ini adalah keuntungan yang terukur, sebuah celah kecil menuju ceruk makanan yang tak tersentuh. Seleksi alam memegang pena, menulis kisah survival. Mereka yang memiliki kepadatan tulang superior ini mulai mendapatkan protein yang kaya, berumur lebih panjang, dan menghasilkan lebih banyak keturunan. Seiring berjalannya generasi, ciri-ciri ini diperkuat. Anda melihat tulang-tulang wajah menyatu dengan kokoh,
membentuk pahat yang tidak bisa dihancurkan. Tengkorak mulai berevolusi menjadi sistem dua lapis yang brilian. Lapisan luar padat berfungsi sebagai penumbuk benturan. Namun, di bawahnya, evolusi menambahkan lapisan tulang spongi yang unik. Anda melihat rongga-rongga udara dan materi lunak yang secara mekanis dirancang untuk meredam gaya kejut secara gradual. Ini adalah inovasi teknik yang mengubah deselerasi instan menjadi proses yang sedikit lebih lambat dan lebih aman. Perhatikan paruh itu sendiri. Tulang rahang atas dan bawah tidak bertemu secara simetris, dan paruh bawah cenderung lebih fleksibel dan tebal. Desain yang asimetris ini memastikan bahwa gaya benturan tidak lurus dan simetris. Sebuah benturan simetris adalah yang paling berbahaya. Sebaliknya, gaya tersebut sedikit dibelokkan ke bawah, menjauh dari sumbu otak. Adaptasi otot pun menyusul. Otot-otot leher dan rahang yang sangat terspesialisasi berkembang menjadi mekanisme penguncian yang diaktifkan oleh refleks cepat, mengencangkan kepala sebelum paruh menyentuh kayu. Ini adalah tindakan pengamanan yang membatasi osilasi dan gerakan rotasi otak, mencegah gegar otak yang mematikan. Dan yang paling menakjubkan adalah perangkat hyoid. Anda menyaksikan tulang lidah yang memanjang hingga melingkari seluruh tempurung kepala. Tulang yang terbuat dari tulang rawan elastis ini bukan hanya berfungsi sebagai proyektil, ia adalah suspensi internal. Perangkat ini menahan otak di tempatnya dan menyerap getaran sisa, memungkinkan burung pelatuk untuk mematuk ribuan kali sehari tanpa efek samping neurologis. Akhirnya, Anda melihat evolusi pijakan, bulu ekor rectrices. Kaku, kuat, dan berlapis. Bulu-bulu ini mengalihkan momentum ke batang pohon, memberikan stabilitas yang mutlak. Burung pelatuk modern adalah hasil dari lotere genetik yang dimenangkan berulang kali. Mereka menempati ceruk yang secara fisik tidak dapat diakses oleh hampir semua makhluk hidup lain, sebuah mahakarya biomekanis yang terus disempurnakan oleh tekanan selektif yang tidak kenal ampun. Ini adalah kisah tentang bagaimana peningkatan kecil pada kepadatan tulang dapat mengubah seluruh perjalanan evolusi. Anda sekarang melayang di atas garis waktu geologis, menyaksikan proses yang terjadi dalam waktu yang tak terbayangkan, penguatan benteng. Seiring dengan kelanjutan tekanan untuk mengakses larva di kayu yang semakin keras, pertahanan kepala harus ditingkatkan secara radikal. Anda mengamati perubahan pada lempeng tengkorak bagian depan. Pada nenek moyang burung pelatuk, tulang-tulang ini tipis dan rentan. Dalam generasi, Anda melihat penebalan yang bertahap, sebuah proses yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk tidak mengalami gegar otak. Individu dengan pelat frontal yang sedikit lebih tebal, yang mampu menyerap lebih banyak energi kinetik tanpa retak, adalah yang selamat dan penerus garis keturunan. Ini bukan sekadar penambahan massa tulang, ini adalah desain ulang struktural. Tulang di sekitar paruh menjadi sangat padat, dan bahkan cenderung mengarah ke atas, berfungsi seperti pahat yang secara struktural diperkuat. Tulang-tulang yang tadinya terpisah kini menyatu lebih erat, menghilangkan sambungan lemah yang rentan terhadap getaran. Tepat di belakang benteng yang tebal ini, evolusi menciptakan zona crumple zone biologis. Anda melihat ruang antara tengkorak padat luar dan otak mulai dipenuhi oleh jaringan tulang spongi. Struktur spons ini, ringan, namun sangat kuat, berfungsi ganda. Ia meredam benturan dengan mengompresi udara dan cairan, dan pada saat yang sama, ia sangat mengurangi berat total kepala dibandingkan jika seluruh tengkorak terbuat dari tulang padat. Inilah optimasi sejati, kekuatan maksimum dengan berat minimum. Untuk memastikan otak tetap aman, ada mekanisme penguncian dinamis. Anda mengamati bagaimana otot-otot di sekitar rahang dan leher berkembang menjadi serat yang sangat cepat berkontraksi. Otot-otot ini bekerja secara sinkron, mengencangkan kepala sepersekian detik sebelum benturan. Bayangkan ini sebagai tali pengikat otomatis yang mengamankan kepala Anda ke sumbu tulang belakang tepat pada saat gaya kejut mencapai puncaknya. Adaptasi yang paling aneh, yang kini mulai mencapai bentuk modernnya, adalah perangkat hyoid. Anda melihat tulang lidah memanjang, mengikuti kontur tengkorak Anda, melingkari bagian belakang kepala, dan berakhir di hidung atau rongga mata. Tulang yang elastis ini bertindak sebagai peredam getaran frekuensi tinggi, seperti coil spring internal yang menjaga agar otak tetap stabil dan tidak bergetar saat deselerasi instan. Sementara itu, di ujung tubuh yang lain,
evolusi menyempurnakan landasan. Bulu ekor Rectrices kini sepenuhnya kaku dan berorientasi tegak lurus, mampu menahan seluruh gaya dorong ke depan saat mematuk. Anda menggunakannya sebagai kaki ketiga, mengalihkan energi kejut utama menjauh dari kepala dan tulang belakang Anda. Kehidupan burung pelatuk modern adalah demonstrasi batas biomekanis. Mereka beroperasi pada margin tipis antara keberhasilan berburu dan kerusakan neurologis. Setiap ketukan yang Anda dengar di hutan adalah hasil dari jutaan tahun tekanan selektif yang menyempurnakan benteng ini, memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi ceruk sumber daya yang menuntut spesialisasi brutal. Evolusi tidak pernah berhenti menguji batas-batas desain. Anda berada di era ketika mencoba mematuk adalah permainan hidup atau mati. Bagi para pengebor awal, dalam garis keturunan burung pelatuk, setiap upaya mematuk adalah studi kasus dalam kegagalan biomekanik. Anda melihatnya, garis-garis tegangan, keretakan mikro, pendarahan internal. Ketika mereka mematuk, paru mereka bertabrakan dengan kayu pada kecepatan tinggi, menyebabkan deselerasi instan. Tanpa perlindungan, energi kejut ini diteruskan langsung ke tengkorak dan otak. Anda menyaksikan bagaimana tengkorak mereka, yang awalnya terlalu rapuh, mengalami retakan kecil yang terakumulasi. Ini adalah filter evolusioner. Mereka yang menanggung trauma yang terlalu besar akan cepat tersingkir dari persaingan. Tekanan inilah yang mendorong perubahan radikal pada arsitektur kepala. Anda melihat bagaimana seleksi alam mendorong penebalan progresif pelat frontal. Tulang di sekitar paruh menjadi sangat padat dan terintegrasi, berfungsi seperti perisai balistik mini yang kaku. Kekakuan ini penting karena mencegah deformasi paruh saat benturan, memastikan energi terfokus ke dalam kayu, bukan diserap oleh struktur kepala. Namun, kekakuan saja tidak cukup. Di belakang zona benturan, Anda melihat evolusi menciptakan struktur tulang spongi, sebuah keajaiban arsitektur berpori. Tulang ini bukanlah tulang padat yang berat, melainkan matriks ringan yang penuh rongga udara dan cairan. Bayangkan material ini beroperasi seperti piston kecil. Ketika benturan datang, tulang spongi ini sedikit tertekan, memperpanjang waktu deselerasi. Meskipun perpanjangan waktu ini hanya 1/1000 detik, itu cukup untuk mengurangi gaya G yang merusak pada otak. Selanjutnya, perhatian Anda tertuju pada otot-otot spesialis di leher dan rahang. Otot-otot ini berevolusi menjadi sangat responsif, mampu berkontraksi hanya dalam 1/1000 milidetik sebelum tumbukan. Gerakan anti-whiplash ini sangat penting, mengunci kepala pada tempatnya. Ini mencegah otak bergoyang atau berputar di dalam rongga tengkorak, gerakan rotasi yang paling mungkin menyebabkan gegar otak parah. Dan lihatlah perangkat hyoid. Tulang lidah yang memanjang ini kini tidak lagi hanya alat makan, ia adalah komponen perlindungan kepala yang vital. Anda melihat tulang yang melingkar, menjangkar tengkorak dari belakang, bertindak sebagai peredam kejut dan sabuk pengaman internal. Ia mengunci semua elemen di tempatnya, menstabilkan organ saraf yang lunak. Semua adaptasi ini didukung oleh fondasi yang benar. Bulu ekor, atau Rectrices, telah berevolusi menjadi kaku dan kuat, berfungsi sebagai penopang yang kokoh. Ekor ini menyerap sebagian besar momentum dorongan, memungkinkan tubuh menjadi platform pengeboran yang stabil dan efisien. Burung pelatuk modern adalah representasi dari batas toleransi biologis terhadap gaya kejut. Strategi mereka bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang teknik mitigasi trauma yang berlapis dan terintegrasi. Mereka memenangkan permainan evolusioner ini dengan menaklukkan fisika kegagalan, menunjukkan bahwa untuk bertahan hidup, terkadang Anda harus bersedia menghantamkan kepala Anda ke tembok, asalkan Anda punya desain ulang yang sempurna. Anda berada di momen yang sangat spesifik, di mana evolusi tidak hanya memperkuat tulang, tetapi juga mengubah jaringan lunak menjadi peredam kejut yang hidup. Setelah jutaan tahun mematuk, kepala proto burung pelatuk telah menjadi benteng tulang, tetapi tanpa mekanisme soft tissue buffer, mereka masih rentan terhadap gerakan rotasi otak yang mematikan. Disinilah otot leher dan rahang mengambil peran utama. Anda menyaksikan bagaimana otot-otot yang dulunya umum berevolusi menjadi serangkaian katrol dan sling yang sangat terspesialisasi. Ini adalah sistem yang dirancang untuk satu tujuan, mengamankan kepala Anda dalam garis lurus sempurna sesaat sebelum dan selama benturan.
Otot-otot leher ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki waktu reaksi yang sangat cepat. Ketika Anda, sebagai burung pelatuk purba, mulai mematuk, otot-otot ini berkontraksi dalam hitungan milidetik. Kontraksi ini menciptakan apa yang disebut mekanisme sling. Mereka menarik dan mengencangkan kepala secara paksa ke arah batang tubuh. Tindakan mengunci sesaat ini mencegah kepala terayun atau berputar, yang merupakan penyebab utama gegar otak pada mamalia. Sementara otot leher bekerja mengamankan kepala, paruh Anda semakin sempurna. Anda melihat paruh atas dan bawah yang tidak bertemu secara merata. Paruh bawah Anda seringkali sedikit lebih panjang, bertindak sebagai jangkar yang mengarahkan gaya benturan ke paruh, bukan ke pusat tengkorak. Tentu saja, di bawah paruh Anda adalah benteng yang terus menguat. Pelat frontal tengkorak kini sangat padat. Tetapi di baliknya, struktur tulang spongi tidak hanya meredam, tetapi juga mengubah cara transmisi getaran. Bayangkan jaringan tulang ini seperti cairan yang kental, menyerap energi dan mendistribusikannya ke seluruh permukaan tanpa menyalurkan gelombang kejut yang merusak langsung ke otak. Dan Anda melihat penopang lidah, perangkat hyoid, melengkapi desain soft tissue buffer ini. Hyoid yang memanjang dan melilit tengkorak seperti ikat kepala tulang rawan ini tidak hanya mengamankan lidah, tetapi juga memberikan dukungan elastis di sekitar otak. Bersama dengan otot-otot leher, ia membentuk sistem suspensi ganda, memastikan organ vital tetap diam meskipun lingkungan di luarnya mengalami guncangan ekstrim. Di bawah Anda, bulu rektrises di ekor terus memberikan tumpuan yang krusial. Kekakuan bulu ekor ini memungkinkan Anda menyalurkan momentum tubuh sepenuhnya ke aksi mematuk, tanpa harus membuang energi untuk mempertahankan keseimbangan. Strategi bertahan hidup burung pelatuk modern adalah integrasi sempurna antara tulang keras dan jaringan lunak. Mereka telah mencapai batas biomekanis, mampu menahan gaya G yang akan melumpuhkan makhluk lain, berkat evolusi otot leher yang berubah menjadi peredam kejut yang hidup. Mereka adalah bukti bahwa di hutan yang keras, kelangsungan hidup seringkali bergantung pada ketepatan milidetik dari kontraksi otot. Anda berdiri di garis depan evolusi, menyaksikan bagaimana perubahan posisi otot sekecil apapun dapat menyelamatkan sebuah spesies. Di garis keturunan burung pelatuk, masalah utama bukan hanya kekuatan benturan, tetapi efek whiplash, cambukan, yang terjadi setelahnya, gerakan rotasi kepala yang merusak otak. Untuk mengatasi ini, evolusi melakukan desain ulang halus namun vital pada titik tumpu dan penjangkaran otot rahang. Anda melihat bagaimana otot-otot temporalis dan pterygoid, yang bertanggung jawab atas penutupan dan stabilisasi rahang, bergeser. Mereka diposisikan ulang untuk berfungsi sebagai rem dan stabilisator frontal. Saat Anda, sebagai burung pelatuk modern, melakukan pukulan, otot-otot ini tidak hanya memberikan daya dorong. Lebih penting lagi, mereka berkontraksi dengan ketepatan milidetik, menciptakan daya tarik balik yang mengamankan rahang dan tengkorak. Pergeseran titik tumpu ini meminimalkan momen rotasi, memastikan bahwa kepala Anda bergerak dalam garis lurus yang efisien dan membatasi gerakan menyamping yang berbahaya. Perhatikan paruh Anda, ia tidak simetris. Paruh bawah seringkali sedikit lebih panjang dan memiliki tulang yang lebih padat, bertindak sebagai jangkar utama yang menerima sebagian besar gaya kompresi. Desain ini mengarahkan gaya ke bawah dan keluar dari otak Anda. Di balik benturan itu, tengkorak padat di luar kini didukung oleh lapisan tulang spongi. Arsitektur ini adalah peredam kejut pasif yang luar biasa, mengurangi gaya deselerasi yang menekan cairan cerebrospinal di sekitar otak. Anda melihat perangkat hyoid mencapai kesempurnaan. Tulang lidah yang membungkus tengkorak kini sangat terintegrasi dengan jaringan lunak dan otot leher. Hyoid bekerja secara dinamis, mengencangkan sistem internal seperti sabuk pengaman internal, mencegah otak bergerak maju atau mundur saat benturan dan whiplash setelahnya. Ekor Anda, dengan bulu rektrises yang kaku, kini benar-benar menjadi penopang yang andal. Ekor ini berfungsi sebagai penyangga yang menyerap momentum tubuh, memastikan bahwa Anda tidak membuang energi pada keseimbangan dan stabilitas, melainkan menyalurkan seluruh kekuatan ke mata bor paruh Anda. Burung pelatuk adalah mahakarya teknik anti gegar otak. Kehidupan mereka adalah tarian berisiko tinggi. Mereka dapat bertahan karena mereka telah memindahkan titik tumpu,
mengubah otot rahang dari alat penghancur sederhana menjadi sistem penstabil presisi. Ini menunjukkan bahwa adaptasi seringkali terletak pada perubahan kecil dalam mekanika, penempatan otot yang sedikit lebih baik, kepadatan tulang yang sedikit lebih tinggi, yang secara kolektif menghasilkan keunggulan evolusioner yang tak tertandingi. Mereka terus-menerus menyempurnakan batas, menggunakan kepala mereka sebagai alat yang paling efisien di hutan. Anda telah melihat tekanan yang mendorong burung pelatuk untuk mematuk. Sekarang, mari kita lihat keajaiban tersembunyi yang membuat mereka tetap sadar, arsitektur trabekular. Ini adalah kisah tentang evolusi tulang spons yang merupakan terobosan sejati dalam perlindungan kepala. Anda menyaksikan tengkorak nenek moyang. Ia memiliki tulang yang padat tetapi tipis. Setiap kali mematuk, seluruh energi kejut diteruskan langsung. Seiring persaingan memaksa mematuk menjadi lebih keras dan lebih sering, evolusi mulai menguji desain baru. Jutaan tahun kemudian, di belakang lapisan luar tengkorak yang sangat padat, sebuah perisai keras yang telah kita bahas, Anda melihat lapisan tulang yang sama sekali berbeda muncul. Ini adalah matriks tulang spongi, atau trabekular. Bayangkan bukan tulang yang padat, melainkan jaringan kompleks dari balok-balok dan penyangga mikro yang saling berhubungan, penuh dengan ruang udara dan cairan. Struktur ini tampak ringan, tetapi kekuatan tekniknya luar biasa. Tekanan selektif memastikan bahwa burung yang memiliki matriks trabekular yang lebih baik dapat bertahan dari benturan tanpa gegar otak. Mereka mendapatkan makanan, bertahan hidup, dan meneruskan gen. Apa fungsinya? Ketika paruh Anda menembus kayu dan berhenti tiba-tiba, energi benturan mengalir ke tengkorak. Tulang trabekular ini bertindak sebagai peredam kejut utama. Ia tidak mencegah benturan, tetapi ia mengelola benturan tersebut. Jaringan berpori ini sedikit terkompresi saat ditekan, menyebarkan energi kejut secara lateral dan memanjang, bukan membiarkannya bergerak lurus ke otak. Hal ini secara efektif memperlambat deselerasi, mengubah gaya G yang berpotensi mematikan menjadi sesuatu yang dapat ditoleransi oleh sistem saraf. Sementara tulang spongi mengelola gaya kejut, Anda melihat otot-otot di sekitar leher dan rahang tetap tegang, mengunci kepala. Perhatikan juga perangkat hyoid Anda. Tulang yang melingkari kepala ini semakin kuat, menyediakan lapisan suspensi sekunder. Gabungkan hyoid yang elastis ini dengan matriks trabekular, dan Anda memiliki sistem peredam kejut yang berlapis dan terintegrasi. Kesempurnaan desain ini memungkinkan burung pelatuk modern untuk melakukan aksi yang mustahil, berulang kali, setiap hari. Mereka mengeksploitasi ceruk sumber daya tanpa perlu takut akan kerusakan otak. Arsitektur trabekular adalah bukti bahwa dalam evolusi, solusi yang paling cerdas seringkali yang paling rumit secara struktural. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat menjadi pemukul terberat di hutan, asalkan insinyur internal Anda adalah yang terbaik. Anda kini memiliki akses ke pandangan mikroskopis tengkorak burung pelatuk, sebuah mahakarya yang dijuluki helm sarang lebah. Inilah tempat di mana struktur mikroskopis menangani gaya benturan makro yang luar biasa, mengubah fisika kehancuran menjadi keberhasilan bertahan hidup. Anda melihat lapisan luar tengkorak yang sangat padat, dirancang untuk memfokuskan energi pukulan ke ujung paruh. Tetapi, di balik perisai frontal ini, Anda menemukan jaringan tulang spongi, tulang trabekular, yang menyerupai sarang lebah yang kompleks. Setiap sel dan penyangga kecil di dalam matriks ini berevolusi untuk satu tujuan, manajemen energi. Ketika paruh menghantam kayu, gaya kejut yang setara ribuan kali gaya gravitasi mengalir. Daripada tulang padat yang akan mentransfer energi ini dengan cepat, matriks sarang lebah ini memberikan hambatan. Ia memberikan sedikit terkompresi. Perilaku deformasi elastis ini mengubah deselerasi yang instan menjadi deselerasi yang sedikit lebih lama, yang secara dramatis mengurangi puncak gaya G yang mencapai otak. Bayangkan Anda mengenakan helm canggih yang terbuat dari bahan yang secara internal lentur. Matriks trabekular ini juga diposisikan secara strategis di lokasi dengan tegangan tertinggi, seringkali di sekitar paruh dan dahi. Sistem helm ini bekerja bersama dengan jaringan lunak Anda. Otot-otot leher dan rahang yang sangat kuat berfungsi sebagai rem aktif, mengencangkan kepala secara sempurna sebelum benturan. Anda melihat otot-otot ini menarik kepala ke belakang, melawan momentum,
sehingga mencegah gerakan rotasi yang dapat menyebabkan gegar otak parah. Dan kemudian ada hyoid, jangkar tulang rawan Anda. Tulang yang melilit tengkorak ini menambah lapisan perlindungan dinamis, menstabilkan isi internal. Ia mencegah otak Anda terbentur ke bagian depan tengkorak, meskipun Anda mematuk kayu keras dengan kecepatan 20 kali per detik. Pijakan Anda adalah bulu rektrises yang kaku dan terspesialisasi di ekor. Anda bersandar pada bulu-bulu ini, mengalihkan momentum ke batang pohon dan menjaga agar kepala Anda tetap dalam sumbu pukulan yang sempurna. Burung pelatuk modern adalah insinyur material terbaik di alam liar. Kelangsungan hidup mereka tidak didasarkan pada kekuatan mentah, tetapi pada detail arsitektur mikroskopis, bagaimana susunan sarang lebah tulang dapat menipu fisika dan memenangkan pertarungan melawan deselerasi instan. Mereka adalah bukti hidup bahwa solusi paling elegan untuk tantangan terbesar evolusi seringkali disembunyikan dalam detail struktur yang paling halus. Kita mundur ke zaman ketika burung pelatuk masih berupa ide evolusioner yang belum matang. Anda mengamati nenek moyang burung Nier Passerin Anda. Di dalam mulutnya, terdapat tulang hyoid, struktur sederhana yang tugasnya hanya menopang lidah pendek yang digunakan untuk mengumpulkan serangga permukaan. Namun, ketika tekanan kompetitif memaksa garis keturunan ini untuk menembus kayu keras, hyoid mengalami perubahan peran yang dramatis. Larva berada jauh di dalam. Mematuk saja tidak cukup, Anda harus memiliki alat untuk menjangkau mangsa yang tersembunyi jauh di dalam terowongan kayu. Anda menyaksikan permulaan perjalanan hyoid. Sedikit mutasi menyebabkan tulang rawan ini memanjang lebih dari yang diperlukan untuk lidah biasa. Perpanjangan ini memberikan keuntungan yang signifikan. Mereka yang memiliki hyoid sedikit lebih panjang dapat menjangkau makanan yang luput dari jangkauan burung lain. Seiring berjalannya waktu geologis, evolusi memperlakukan hyoid seperti pegas yang harus terus diregangkan. Tulang rawan tersebut memanjang ke belakang, mengikuti bagian belakang rahang bawah, melengkung ke atas di belakang kepala, dan mulai melilit tengkorak. Ini adalah sebuah perjalanan adaptif yang mengubah fungsi. Dari hanya penopang, hyoid kini menjadi proyektil dan, yang lebih penting lagi, peredam kejut struktural. Saat hyoid memanjang, mekanisme perlindungan kepala lainnya juga harus disempurnakan. Anda melihat penebalan tulang frontal dan perkembangan tulang spongi di belakangnya. Lapisan spongi ini bekerja sama dengan tulang rawan hyoid yang elastis. Ketika Anda mematuk, tulang spongi menyerap gaya kejut utama, sementara hyoid yang melingkari kepala bertindak sebagai sabuk pengaman internal yang dinamis, membatasi gerakan otak. Otot-otot di sekitar lidah menjadi sangat spesialis, mampu menarik hyoid ke depan dengan kecepatan tinggi untuk menombak mangsa, kemudian menariknya kembali. Ini bukan lagi sekadar lidah, itu adalah tombak berkecepatan tinggi yang dapat menjangkau jauh di luar batas paruh. Tentu saja, semua keahlian mematuk ini membutuhkan fondasi yang stabil. Anda melihat bulu rektrises di ekor Anda menjadi kaku dan kuat, memberikan dukungan vertikal yang vital. Mereka menahan seluruh momentum tubuh, memastikan bahwa energi benturan tersalurkan secara efisien. Burung pelatuk modern adalah bukti kemampuan alam untuk menggunakan kembali struktur lama untuk tujuan baru yang radikal. Struktur hyoid yang awalnya sederhana, kini menjadi mahkota pelindung, memungkinkan spesies ini mengakses makanan yang tidak terjangkau, menaklukkan batas fisika benturan dengan kombinasi kekuatan tulang, redaman otot, dan suspensi tulang rawan yang elastis. Anda sedang menyaksikan perlombaan senjata evolusioner yang terjadi di bawah kulit kayu. Di satu sisi, burung-burung mulai mematuk lebih dalam. Di sisi lain, larva kumbang, mangsa mereka, bereaksi dengan menggali lorong yang semakin jauh dari permukaan, berlindung di jantung kayu yang paling keras. Tekanan ini mendorong spesialisasi hingga ekstrim. Untuk bertahan hidup, Anda harus menembus benteng dan mencapai mangsa yang bersembunyi. Ancaman larva yang menggali lebih dalam inilah yang memaksa evolusi untuk menyempurnakan paruh dan, yang paling penting, lidah Anda. Anda melihat perangkat hyoid, tulang yang menopang lidah, mengalami hiperelongasi. Struktur tulang rawan yang elastis ini memanjang dari pangkal lidah, membungkus rahang, naik ke belakang tengkorak, dan berujung jauh di sekitar mata atau bahkan pangkal paruh. Perpanjangan ini memungkinkan lidah Anda berfungsi sebagai proyektil,
memanjang berkali-kali panjang paruh itu sendiri. Lidah ini kini bukan hanya panjang, tetapi bersenjata. Anda melihat ujungnya mengembangkan kait kecil, duri, atau bulu lengket, tergantung pada jenis mangsa yang ditargetkan. Itu adalah alat pemancing biologis, dirancang untuk menusuk, mengambil, atau menyapu larva dari lorong gelap mereka. Semakin dalam larva bersembunyi, semakin panjang hyoid itu harus tumbuh. Tentu saja, kekuatan mematuk harus mendukung penetrasi awal. Anda melihat tengkorak bagian depan sangat padat, bertindak sebagai mata bor yang kaku, sementara tulang spongi di belakangnya terus meredam gaya kejut. Matriks trabekular ini memastikan bahwa meskipun Anda mematuk kayu keras, otak Anda tetap aman. Otot-otot leher dan rahang yang sangat terspesialisasi bekerja sama. Otot-otot ini mengunci kepala secara aktif, mengurangi gerakan rotasi, dan memungkinkan otot-otot hyoid untuk menembakkan lidah keluar dengan presisi dan kecepatan yang luar biasa. Saat Anda menemukan larva, otot lidah yang kuat meluncurkan hyoid keluar, menusuk mangsa, dan menariknya kembali dalam sekejap. Di bawah, ekor rectrices yang kaku terus memberikan dukungan vital. Mereka memastikan Anda memiliki stabilitas untuk menahan kejut benturan dan fokus untuk menargetkan lorong larva dengan akurat. Burung pelatuk adalah pemenang perlombaan senjata ini, karena mereka tidak hanya beradaptasi untuk menghancurkan pertahanan, tetapi juga beradaptasi untuk menjangkau mangsa yang bersembunyi di balik pertahanan tersebut. Evolusi hyoid dari penopang lidah sederhana menjadi tombak perpanjangan dan penstabil otak adalah bukti bahwa tekanan kompetitif dapat menghasilkan spesialisasi biologis yang paling luar biasa. Kelangsungan hidup Anda hari ini adalah hasil dari inovasi mekanis dan ketepatan menjangkau. Anda berada di puncak evolusi biomekanik, mengamati bagaimana kepala burung pelatuk modern telah diubah menjadi sistem suspensi berlapis. Masalah utama dalam mematuk adalah menjaga otak tetap diam relatif terhadap tengkorak saat terjadi benturan. Solusinya terletak pada penguatan jangkar dan suspensi ligamen. Anda melihat bahwa otak burung pelatuk itu sendiri diposisikan dengan sangat ketat di dalam rongga tengkorak. Ini tidak mengambang. Ukuran otak relatif terhadap tengkorak telah dioptimalkan untuk mengurangi ruang bebas, meminimalkan efek gerakan atau guncangan otak. Lebih dari itu, sistem ligamentum telah berevolusi menjadi sabuk pengaman internal yang kompleks. Anda menyaksikan ligamen dan tendon di sekitar otak dan tulang belakang leher menjadi sangat tebal, elastis, dan kuat. Ligamen-ligamen ini secara harfiah menjangkarkan otak Anda di tempatnya. Ketika paruh Anda mengenai kayu dengan kekuatan luar biasa, jaringan-jaringan lunak ini memberikan ketegangan yang pas, menahan otak agar tidak bergerak maju ke bagian depan tengkorak, area yang paling berisiko mengalami benturan. Tentu saja, pertahanan keras juga vital. Anda melihat tulang frontal yang sangat padat dan tulang spongi di belakangnya yang berfungsi sebagai zona lunak, mengubah gelombang kejut yang tajam menjadi getaran yang lebih lambat dan dapat dikelola. Namun, tidak ada jangkar yang lebih dramatis daripada perangkat hyoid. Tulang lidah ini kini melilit di bagian atas tengkorak Anda, bertemu dan berlabuh di sekitar mata. Anda melihat bagaimana hyoid tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme proyektil lidah, tetapi juga sebagai suspensi elastis ketiga. Ini adalah pegas dinamis yang memberikan ketahanan terhadap gerakan kepala yang berlebihan, memastikan seluruh sistem kepala terikat dengan kuat selama pukulan. Otot-otot leher dan rahang juga bekerja secara aktif, bertindak sebagai rem aktif. Kontraksi refleksif ini hanya terjadi sepersekian milidetik, mengunci kepala ke sumbu tulang belakang tepat sebelum benturan, menghilangkan whiplash. Dan di bawah Anda bersandar pada bulu ekor rectrices yang kaku dan terspesialisasi. Ekor ini menyerap momentum dorong, mengalihkan gaya ke bawah, dan memastikan platform kerja Anda selalu stabil. Keahlian burung pelatuk modern bukan hanya pada kekuatan mematuk, tetapi pada kepintaran untuk mengamankan apa yang ada di dalamnya. Melalui modifikasi pada rongga otak dan sistem ligamentum yang berevolusi menjadi suspensi kejut, mereka menaklukkan tantangan terbesar yang dihadapi pemukul kepala di alam liar. Setiap ketukan yang Anda dengar adalah hasil dari arsitektur yang sangat terikat dan terjangkau, dirancang untuk melawan hukum fisika yang paling kejam. Anda menyaksikan lapisan perlindungan terakhir, yang paling halus,
Namun sangat penting, sistem hidrolik alami di sekitar otak. Meskipun tulang yang padat dan otot yang kencang memberikan perlindungan yang luar biasa, Anda tahu bahwa otak yang lembut masih membutuhkan pelindung cairan untuk meredam gelombang kejut yang tersisa. Evolusi burung pelatuk menyempurnakan penggunaan cairan cerebrospinal, CSF, sebagai peredam kejut hidrolik. CSF adalah cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Pada burung pelatuk, volumenya tidak harus besar, tetapi sistem CSF ini dirancang untuk memaksimalkan perlindungan hidrolik. Anda melihat bagaimana rongga otak burung pelatuk sangat padat. Otak Anda mengisi hampir seluruh ruang, meninggalkan sedikit ruang antara otak dan tengkorak. Ini adalah desain kunci. Ketika kepala berhenti tiba-tiba, cairan, tidak seperti udara, tidak dapat dikompresi. Karena ruang bebas antara otak dan tengkorak sangat minim, CSF bertindak sebagai bantal hidrolik yang mencegah otak membentur bagian dalam tengkorak. Ini sangat membatasi fenomena Cope dan kontrekop, benturan otak di sisi yang berlawanan dengan benturan utama. Sistem CSF ini bekerja bersama dengan arsitektur tulang Anda. Tulang spongi atau trabekular yang sudah kita bahas, yang penuh dengan ruang udara dan cairan, adalah lapisan pertama yang meredam, mengubah pukulan keras menjadi dorongan yang lebih lembut. Dorongan yang lebih lembut ini kemudian diserap oleh bantal hidrolik CSF yang tipis di sekitar otak. Ligamen tebal di leher dan di dalam rongga tengkorak juga mendukung. Mereka menjangkar otak dan sumsum tulang belakang, memastikan bahwa di tengah guncangan, sistem hidrolik CSF dapat bekerja dengan kapasitas penuhnya tanpa terganggu oleh gerakan rotasi. Dan jangan lupakan perangkat hyoid Anda yang melilit. Tulang rawan yang elastis ini bertindak sebagai suspensi luar, yang membantu menjaga stabilitas kepala, memungkinkan sistem CSF internal untuk mempertahankan tekanan dan volumenya dengan optimal. Di bawah, ekor rectrices yang kaku terus memberikan fondasi yang Anda butuhkan untuk menahan momentum. Kisah burung pelatuk adalah bukti bahwa perlindungan terbaik berasal dari desain berlapis. Mulai dari paruh yang padat, tulang spons yang berpori, otot yang mengunci, hyoid yang elastis, hingga lapisan pelindung hidrolik CSF, setiap bagian bekerja dalam harmoni sempurna. Mereka bertahan hidup di ambang batas fisik karena mereka telah mengubah cairan di sekitar otak mereka menjadi sistem perlindungan aktif. Setiap ketukan yang Anda dengar di hutan adalah perayaan teknik presisi biologis yang luar biasa. Anda berada di hutan Eosen, di mana burung nyer passerin purba menghadapi masalah serius, bagaimana cara memanjat dan bertahan di permukaan vertikal. Nenek moyang Anda masih burung bertengger biasa, terbiasa mencengkeram ranting horizontal. Namun, larva yang bersembunyi menuntut akses vertikal ke batang pohon. Anda melihat mereka mencoba, dengan cakar yang canggung. Mereka hanya bisa bergerak dengan melompat-lompat dengan kikuk di kulit pohon, seringkali kehilangan pijakan. Tekanan seleksi datang dari kebutuhan untuk memukul kayu keras, yang memerlukan landasan yang sangat stabil, tidak hanya untuk memanjat, tetapi juga untuk menahan gaya tolak balik yang brutal dari setiap pukulan. Inilah awal dari pelukan vertikal evolusioner. Anda melihat cakar mereka mulai berubah. Alih-alih 3 jari ke depan dan 1 jari ke belakang, seperti pada sebagian besar burung bertengger, cakar mulai menunjukkan tren zigodaktili, 2 jari mengarah ke depan, 2 jari mengarah ke belakang. Konfigurasi ini memberikan cengkeraman seperti wakil, yang sangat penting untuk memegang batang pohon dengan aman dan melawan tarikan gravitasi saat Anda memanjat. Namun, cengkeraman saja tidak cukup untuk menahan aksi mematuk. Anda menyaksikan evolusi pada ekor. Awalnya, bulu ekor, rectrices, hanyalah untuk manuver penerbangan. Sekarang, bulu-bulu ini mulai menebal. Mereka menjadi sangat kaku dan kuat, dengan tulang rawan yang tebal di pangkalnya. Ketika Anda memanjat, bulu rectrices ini mulai digunakan sebagai penopang. Anda bersandar pada bulu-bulu ini, mengubah ekor Anda menjadi kaki ketiga yang kokoh. Ini menciptakan formasi tripod yang sempurna, 2 kaki mencengkeram, dan ekor menahan berat dan momentum Anda. Stabilitas inilah yang memungkinkan seluruh energi tubuh disalurkan ke paruh, bukan terbuang untuk menjaga keseimbangan. Tentu, peningkatan kemampuan memanjat ini memerlukan perlindungan kepala yang menyertainya.
Anda melihat tengkorak padat dan tulang sponji berkembang secara sinkron dengan ekor yang kaku. Adaptasi ini saling bergantung. Anda tidak bisa menjadi pemukul yang efisien tanpa landasan yang stabil, dan Anda tidak bisa memanjat tanpa insentif makanan yang bisa Anda jangkau. Burung pelatuk modern mewujudkan integrasi antara cakar Zygodaktili dan ekor Rectrices yang kaku. Kehidupan mereka adalah demonstrasi bagaimana kebutuhan akan stabilitas vertikal, digabungkan dengan kebutuhan akan perlindungan kepala, menciptakan spesialis yang unik. Mereka adalah pemanjat ulung karena mereka belajar memeluk vertikal dengan tubuh mereka, memungkinkan seluruh sistem biomekanik benturan mereka bekerja dengan sempurna. Anda menyaksikan salah satu perubahan struktural paling signifikan pada bulu di seluruh sejarah burung, revolusi Rectrices. Bulu ekor, yang pada sebagian besar burung berfungsi sebagai kemudi penerbangan, kini bertransisi menjadi alat dukungan propulsif. Pada nenek moyang burung pelatuk, bulu ekornya lunak dan fleksibel. Ketika mereka mencoba mematuk kayu keras, kurangnya dukungan vertikal menyebabkan ketidakstabilan, membuat mereka membuang energi berharga untuk mempertahankan pijakan, dan memperburuk trauma kepala. Tekanan seleksi mendorong penguatan poros bulu. Anda melihat bagaimana bulu ekor tengah, yang disebut Rectrices, mulai menebal secara drastis. Serat-serat yang membentuk poros bulu menjadi jauh lebih padat dan kaku, hampir seperti serat karbon biologis. Ini bukan lagi bulu, melainkan tongkat penyangga yang kuat. Perubahan ini memungkinkan Anda untuk menggunakannya sebagai landasan. Ketika Anda mencengkeram batang pohon dengan cakar Zygodaktili Anda bersandar pada ekor, menekan ujung-ujung Rectrices yang kaku ke kulit kayu. Ekor ini sekarang menyerap sebagian besar momentum dorongan Anda ke depan. Ia berfungsi sebagai pegas yang kuat, memantulkan kembali sebagian energi, tetapi yang terpenting, ia menahan tubuh Anda dalam sumbu mematuk yang sempurna. Tanpa Rectrices yang kaku ini, seluruh sistem biomekanik kepala akan runtuh. Anda tidak dapat mencapai kekuatan mematuk yang diperlukan untuk menembus kayu keras jika Anda harus terus-menerus mengoreksi posisi tubuh Anda. Ekor ini memastikan bahwa gaya reaksi dari benturan diarahkan ke batang pohon dan disebarkan ke seluruh tubuh, bukan ke leher dan kepala Anda. Tentu saja, penguatan ekor ini terjadi bersamaan dengan penyempurnaan di kepala. Anda melihat tulang frontal yang padat, lapisan sponji di belakangnya, dan otot leher yang berkontraksi dalam milidetik. Semua ini didukung oleh suspensi dinamis hyoid yang melilit tengkorak. Sistem ini adalah sebuah tim, kaki dan ekor menyediakan landasan, sementara kepala melakukan operasi presisi tinggi. Kehidupan burung pelatuk modern adalah demonstrasi integrasi total. Bulu Rectrices mereka tidak lagi hanya tentang terbang. Itu adalah komponen penting dari strategi berburu mereka, yang memungkinkan mereka untuk menantang gravitasi dan fisika benturan secara bersamaan. Mereka menaklukkan dinding vertikal dengan mengubah struktur paling ringan di tubuh mereka, bulu, menjadi penopang struktural yang tak tergantikan. Anda berada di momen di mana semua adaptasi menyatu menjadi satu sistem yang kohesif, tripod kelangsungan hidup. Bagi burung pelatuk, stabilitas adalah segalanya. Tanpa fondasi yang sempurna di permukaan vertikal, pukulan mereka akan tidak efektif dan, lebih buruk lagi, mematikan bagi diri sendiri. Anda mengamati kakinya, kaki yang berevolusi menjadi Zygodaktili, 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang, memberikan cengkeraman mekanis yang luar biasa di sekitar batang pohon. Cakar ini bukan hanya untuk mencengkeram, mereka adalah klem yang menahan posisi Anda dengan aman melawan gravitasi dan, yang paling penting, melawan gaya tolak balik dari benturan mematuk. Kaki saja tidak cukup untuk menopang momentum dinamis. Disinilah ekor yang kaku masuk. Anda melihat bulu Rectrices telah menjadi tebal, kuat, dan ditekankan ke pohon. Ekor ini bertindak sebagai penopang yang kokoh, mengubah posisi Anda dari sistem 2 kaki menjadi tripod yang tak tergoyahkan. Tekanan selektif memastikan bahwa semakin kaku dan terarah ekor, semakin efisien burung tersebut mendapatkan larva, dan semakin baik pula kelangsungan hidupnya. Kombinasi cakar Zygodaktili dan ekor Rectrices ini memungkinkan seluruh tubuh Anda berfungsi sebagai landasan pemukulan yang stabil. Gaya benturan utama yang diciptakan oleh kepala Anda disalurkan ke belakang melalui tulang belakang dan sebagian besar diserap oleh ekor dan kaki yang menekan pohon.
Ini mengurangi tekanan balik yang harus ditanggung oleh leher dan tengkorak Anda. Dengan fondasi yang sempurna ini, sistem perlindungan kepala dapat bekerja pada efisiensi puncak. Anda menyaksikan kepala yang kini dijamin oleh tulang frontal yang padat dan bantalan tulang spongy. Otot leher mengunci posisi, dan perangkat hyoid yang melilit menyediakan suspensi internal. Semua adaptasi ini bergantung pada kenyataan bahwa tripod kelangsungan hidup telah menetralkan masalah stabilitas. Burung pelatuk modern adalah demonstrasi integrasi sempurna. Tidak ada satupun adaptasi, bahkan tengkorak anti gegar otak pun, yang bisa berfungsi tanpa cakar yang tepat dan ekor yang kaku. Mereka menaklukkan dinding vertikal dengan keahlian arsitektur, mengubah bulu menjadi penyangga dan kaki menjadi klem, yang memungkinkan kepala mereka menjadi alat pengeboran paling kuat di alam liar. Inilah yang terjadi ketika bertahan hidup menuntut stabilitas absolut di tempat yang paling tidak stabil. Anda menyaksikan perubahan struktural yang terjadi jauh di pangkal ekor, sebuah adaptasi yang sangat penting untuk mendukung tripod kelangsungan hidup. Ini adalah modifikasi pada pygostyle, tulang tunggal di ujung tulang belakang burung, tempat bulu ekor menempel. Pada burung purba, pygostyle adalah struktur kecil. Namun, seiring dengan kebutuhan untuk menggunakan ekor, rectrices, sebagai penopang yang kaku saat mematuk, tekanan selektif mengharuskan pygostyle menjadi jangkar yang jauh lebih kuat. Anda melihat bagaimana pygostyle di garis keturunan burung pelatuk berevolusi menjadi struktur yang relatif lebih besar dan lebih padat. Tulang ini kini bertindak sebagai pelat penyangga utama, tempat otot-otot ekor yang kuat dan bulu rectrices yang kaku menancapkan diri. Ini adalah titik tumpu utama yang menerima dan mendispersikan gaya dorong balik dari benturan mematuk. Penguatan pygostyle ini tidak berdiri sendiri, ia memerlukan penguatan otot ekor yang menyertainya. Otot-otot ini harus mampu mengendalikan sudut bulu ekor, memastikan mereka selalu berorientasi tegak lurus dengan batang pohon untuk mendapatkan daya cengkeram dan stabilitas maksimum. Saat Anda mematuk, Anda dapat merasakan bagaimana cakar zygodaktili mencengkeram erat, sementara pygostyle yang padat menahan tegangan dari ekor yang berfungsi sebagai tongkat penyangga. Bersama-sama, mereka membentuk sistem penahanan tubuh yang meminimalkan gerakan tubuh yang tidak perlu selama aksi pengeboran berkecepatan tinggi. Semua energi kejut yang berhasil diserap dan dialihkan oleh sistem ekor dan kaki ini, adalah energi yang tidak perlu ditangani oleh kepala Anda. Ini membuat sistem anti gegar otak yang kompleks di tengkorak, tulang frontal padat, tulang spongy, otot yang mengunci, dan hyoid yang melilit, dapat beroperasi di bawah batas stres yang jauh lebih rendah. Burung pelatuk modern mewujudkan integrasi rekayasa dari ujung kepala hingga ujung ekor. Pygostyle yang dimodifikasi ini adalah pahlawan yang tidak terlihat. Ia memungkinkan bulu ekor menjalankan tugasnya sebagai penopang yang andal, sebuah detail anatomis yang memungkinkan mereka untuk mengakses ceruk makanan yang sangat terspesialisasi. Ini adalah bukti bahwa untuk menjadi pemukul yang hebat, Anda harus terlebih dahulu menjadi penopang yang luar biasa.